selamat pagi rekan-rekan Heroes sekalian. Suara saya sudah kedengaran kah? Boleh dong komennya di kolom chat kalau udah kedengeran. Oke, udah ya. Oke, selamat pagi lagi rekan-rekan Heroes. Selamat datang di acara kita hari ini Heroes Expert Talk, di mana seperti biasanya kita akan ngobrol-ngobrol bersama expert ya sesuai judulnya. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Roswita dari Bandung. Bandung sekarang lagi dingin banget. Ini pakai blazer bukan buat gaya sebenarnya karena dingin. Tadi malam sempet cuman 18, 19 gitu tanpa, AC. Rekan-rekan boleh dong ceritain ada di mana, lagi kepanasan kah, atau sama ada yang sama-sama kedinginan kayak saya? Halo, selamat pagi Pak Marino, apa kabar? Dari Cikarang nih ya. Aduh, bener-bener deh luar biasa. Oh, Balikpapan masih panas ya? Udah kayak, apa ya, selimutan sepanjang hari udah kayak di mana gitu ya. Oke, tapi mudah-mudahan walaupun, mau panas, mau dingin, apapun cuacanya, kita boleh oh medium rare, Cikarang medium rare katanya, nggak panas, nggak dingin ya. Apapun cuacanya, apapun suasananya, mudah-mudahan semuanya ada dalam suasana hati yang baik, dan siap-siap mau dengerin, apa yang akan di-sharing-kan oleh expert kita hari ini ya. Nah, mmm buat rekan-rekan yang mungkin masih punya, undangan atau rekan-rekannya lagi, teman-temannya yang belum masuk boleh diundang ya. Ya, karena kita masih banyak tempat di sini. Oke, selamat pagi Makassar. Wah, udah lama juga saya nggak ke Makassar ya. Kangen juga. Oke, nah sambil nunggu mungkin masih ada, rekan-rekan yang belum masuk, izinkan saya sharing dulu sedikit ya, tentang siapa sponsor acara kita hari ini ya. Sesuai judulnya, ya judulnya adalah tadi Heroes Expert Talk ya. Jadi sponsor kita hari ini adalah Heroes Group. Siapa sih Heroes Group ini? Kok bisa bikin acara kayak gini, emang siapa tuh? Jadi Heroes Group ini adalah sekumpulan enterpriser atau pengusaha dari HDI ya, yang, tergabung dalam grup yang namanya Heroes gitu. HDI itu apa? HDI itu adalah High Desert International atau yang juga suka dikenal sebagai PT Harmoni Dynamic Indonesia ya. HDI sendiri berdiri di Singapura tahun 86, udah lama ya, udah lebih, dari ya 30 sekian tahun gitu. Nah, sekarang melebarkan sayap sampai ke Malaysia, ke Filipina, ke Hong Kong, dan juga yang terbesar tentunya adalah di Indonesia, di mana saat ini sudah ada 2,7 juta anggota dengan 100 kantor cabang ya, 100 lebih, dari ujung Papua sampai ujung Aceh itu ada ya. Bergerak di bidang apa? Bergeraknya di bidang distribusi produk kesehatan dan kecantikan yang fokusnya pada produk dari perlebahan ya. Apa aja tuh? Madu dan kawan-kawannya tentunya ya. Dengan produk-produk HDI saat ini sudah mendapatkan berbagai sertifikasi dan juga penghargaan, punya sertifikasi halal baik dari MUI maupun sertifikasi halal dari lembaga sertifikasi halal setempat karena beberapa produk kita juga import ya. Terus juga punya izin BPOM tentu saja dan banyak juga dari produk kita sudah masuk ke dalam MIMS yang merupakan referensi dari produk obat dan suplemen yang bisa diresepkan oleh dokter. Kemudian khusus Biskin juga dapat banyak nih penghargaan, ada dari Clio, dari Elle, dari Basar, dari Nylon dan sebagainya. Kemudian kita juga boleh berbangga karena bisnis HDI sendiri juga sudah mendapatkan sertifikasi bisnis syariah dari Dewan Syariah Nasional dari MUI ya. Oke, nanti untuk, produk-produknya juga ada yang, ini antara lain ya produk kesehatan, nanti kita akan kupas lebih lanjut juga. Ada, suplemen baik untuk dewasa, untuk anak-anak, nanti kan kita juga akan membahas ya, bagaimana memilih sekolah gitu. Jadi nanti kita akan juga, bisa dibantu dengan suplemen anak-anak, kemudian kita juga punya produk
mmm, body care, ya ini lengkap banget buat bayi, buat anak-anak, buat dewasa, sampai buat lansia, ya. Dan kita juga punya produk kecantikan yang namanya Biskin, diproduksi di Korea, bebas 14 bahan kimia berbahaya, aman untuk ibu hamil dan menyusui, gitu. Jadi nggak akan mengganggu pertumbuhan janinnya, gitu. Nah, supaya kita nggak lama-lama, kita langsung aja juga memperkenalkan pembicara kita hari ini, expertnya. Siapa yang udah kenal? Kita panggilkan ya, Ibu Laura Palengkahu dari Bali yang merupakan ibu dari satu anak. Beliau lulusan dari S1 dan S2 dari, Universitas Indonesia dan saat ini, bergerak di bidang psikologi khususnya di anak-anak ya banyaknya di Bali. Nah nih, CV beliau bisa dibaca dengan begitu banyak, pengalaman ya, karena main interest beliau adalah di bagian parenting, positive discipline, sexual health education, play and learning for kids. Jadi kalau kita hari ini sesuai judulnya ya, memilih sekolah anak ini beliau adalah tentu saja expertnya banget gitu ya. Oke, kita langsung panggilin aja ya, Ibu Laura. Halo, kedengeran Kak suaraku? Kedengeran banget. Oke, selamat pagi semua. Ah, sudah muncul ya. Oke, selamat pagi Bu Laura, apa kabar? Kita bertemu Pagi. lagi di sini. Seperti biasanya. Duh, ini bahasanya HET ini semakin lama semakin serius sekali ya. Santai lah ini santai kita. Tapi ini memang penting banget loh, memilih sekolah gitu. Karena buat saya memang sih ya, aduh jadi aku curcol sedikit gak apa-apa ya sebelum Gimana kita gimana masuk ya. gimana? Buat saya tuh, memang sih pendidikan anak itu terutama dari rumah, betul nggak? Yes, Betul ya? setuju. Tapi Mhm, anak-anak itu menghabiskan sepersekian hari di sekolah, terus mhm. kadang-kadang yang kata apa, kata gurunya begini, lebih didengerin gitu kan. Lebih manut guru ya, kita udah nggak didengar lama-lama ya. "Mama nggak gitu, kata gurunya." Mungkin ada yang punya pengalaman sama kayak saya nggak, yang udah sekolah ya, oh ini mau milih sekolah buat masuk SMP. Nah, Ah, iya mungkin ada iya. yang biasanya anak-anak kecil tuh, terutama, mungkin di playgroup, di TK sampai awal-awal SD itu ya, sih, "Enggak gitu Mama, kata gurunya," gitu. SD lah itu pasti itu. Biasanya udah mulai kayak gitu ya. Jadi Mhm. kan maksudnya, kalau kita salah pilih sekolah dengan segala, atributnya ya, maksudnya sekolah itu kan ada sekolah, ada, mungkin apa ya, cara metode pendidikannya, Mhm. mungkin cara pemilihan Environment-nya. environment-nya, anak-anaknya, terus Mhm, Orang yang masuk ke situ siapa gitu, I mean ya. Terus betul. kemudian kayak beda beda, eee, apa ya, beda sekolah tuh punya, apa ya, masing-masing sekolah juga punya karakter gitu kan ya, dan pasti Punya mereka kan cirinya sendiri-sendiri gitu. heeh, memilih guru yang berbeda sesuai dengan, karakteristik sekolah itu kan. Nah itu Mhm. jadi, satu ini juga gitu. Kalau dulu, eee, anak saya tuh nggak pindah-pindah sekolahnya tuh itu aja gitu ya. Jadi dari dulu ya kayak kayak, oh ya taunya ya segini gitu, tapi begitu, Mmm, kemudian, mencoba sekolah lain gitu, terus, oh iya berarti ada yang beda, walaupun masing-masing pasti punya plus dan minus gitu ya. Ya jadinya kadang bener bener. pikir juga sih, ada yang pikir juga gitu, kalau dulu aku sekolahin anak ini, di sekolah yang ini gitu misalnya ya, waktu kecil, akankah itu seberapa dia jadi berbeda gitu loh. Tapi Bener bener bener. itu kan curcol saya ya. Tapi aku aja ya curcol dikit, aku sendiri tuh bukan anakku ya, aku tuh TK beda, SD beda, SMP Mhm, beda, SMA mhm. beda loh. Wah, luar biasa, Aku tiap beda kali banget sama mikir, saya. Saya dari TK sampai kuliah kayaknya tuh, anaknya itu tuh. Karena kita TK, SMP, TK, SD, SMP, SMA, kemudian rata-rata masuknya ke universitas itu juga, udah kayak naik kelas. Jadi ya gitu-gitu cuma aja, pindah ini doang, pindah sekolah temen-temennya sama. tes sekolah doang. Lokasi sekolahnya pindah, tapi itu aja.
Makanya dulu saya pikir, "Ah, ya udah kalau udah cocok satu ya lanjutkanlah sampai selesai," gitu. Tapi ternyata kemudian anaknya punya keinginan yang berbeda mencoba sekolah lain, oh iya ternyata ya mungkin ya pasti ada plus minusnya tadi. Coba kita dengar dari sisi expert ya, dan bukan dari sisi curcol. Oke oke. Eee, Tipslah ya supaya nggak salah pilih sekolah. Tapi tahu nggak waktu nyiapin ini nih, aku sampai Google loh. Aku googling, eee, apa pertanyaan terbanyak orang tua terkait milih sekolah. Jadi aku Oh, pakai pakai inilah ya, AI lah ya, pakai Gemini. Aku nanya gitu, ternyata nomor satu itu, pertanyaan soal kurikulum. Jadi kayak mmm, ada concern, dengan apa ya, dengan sekarang kan lebih ke global, dengan challenge yang sekarang, sebenarnya jadi terkait masa depan anak, kurikulum apa sih yang cocok buat anak saya gitu. apalagi sekarang tuh kayak, kurikulum yang terakhir kemarin tuh jadi kayak tiap sekolah tuh bisa beda gitu ya, nggak seragam lagi kayak zaman kita dulu. Jadi Bener bener, bener-bener berasa banget pengaruhnya, ternyata. bener bener, bener. Tapi ada nggak sih di sini, temen-temen yang, mungkin bapak ibu gitu ya, ngobrol sesama orang tua, eee, misalnya ada yang nanya gitu, "Eh, nanti anak lo sekolahnya di mana? Pakai kurikulum apa?" Gitu. Terus ada yang jawab, "Oh, gue, sekolah biasa deh," gitu, "yang kurikulum merdeka sekarang kan," gitu. "Oh, enggak, kayaknya gue pengen Cambridge, IB." Terus kita cuman yang senyum-senyum, mikir, "Nih apa ya bedanya?" Saya Kok nge-blank ya? Emang sebanyak itu? Emang ada apa aja? Gitu. iya, kemarin waktu yang Relate besar nggak? itu, anak saya sama kelas 3 ya, sekarang kelas 12 yang gede. Waktu, Mmm, eee, masuk ke SMA terus ada yang pindah sekolah lain terus kayak, "Emang bedanya apa? Kenapa pindah ke sana?" Gitu kan. "Oh ya kalau di mhm. situ, SMA-nya dia udah kayak kuliah, udah milih jurusan bla 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 bla." Terus yang, "Hah? Ada ya sekolah kayak gitu?" Apalagi yang kita modelnya nggak pernah pindah-pindah sekolah ya. Udah pindah-pindah sekolah, "Oh ada ya sekolah kayak gitu?" Aduh Bener ya bener. langsung berasa kayak, aku tinggal di hutan mana gitu. Berarti aku start dari ini kali ya, maksudnya gambaran umum sebenarnya di Indonesia tuh kurikulumnya ada apa aja sih gitu, biar kebayang ya nggak sih? Sebelum kita lanjut ke milih sekolah-sekolah yang lain, tips-tips Mmm, lain ya, tapi biar ada gambarannya. Aku share screen dulu kali ya. oke. Sudah? Keluar? Sudah, aman. Oke. Nah, supaya nggak salah pilih sekolah nih, aku udah tulisin gini, sebenarnya basically tuh bisa dilihat dari 4 besar sih gitu kurikulum di Indonesia. Yang pertama kan nasional. Nah, Mmm, nasional kan ada K13, Merdeka Belajar, dan aku baru tahu sekarang pun ada dibilang, kurikulum 2025. Jadi sebenarnya itu kayak Merdeka Belajar tapi ada deep learning-nya. dan Jadi ada magang ujiannya, Bu. Jadi nanti, bulan November itu ada TKA namanya, udah SMA disuruh TKA lagi ya, tes kompetisi akademik atau apa gitu. Jadi nanti oh kayak iya, nah iya. mes kita zaman dulu, tapi bulan November nanti. Oke, nah itu kan udah terus ya pasti ada beda-bedanya, cuman mungkin kita bisa tahu, oh ini fokusnya, mmm, pasti sesuai sama budaya dan konteks Indonesia, gitu. Mmm, Jadi pelajaran-pelajarannya sekarang kan udah literasi, numerasi, lebih gitu ya, lebih kalau kayak Merdeka Belajar udah berusaha untuk project base juga gitu, ada projeknya gitu. Terus kalau ngomongin tuntutan global, ya cukup sih, tapi, eee, dia tuh lebih untuk lokal ya, maksudnya ya, fokusnya itu adaptasi lokal, gitu. Tapi kalau ngomongin karakter ada nggak? Ada, kalau di sini kan ada profil pelajar Pancasila, ada gotong royong, integrasi, terus kalau memang diterapkan nah sebenarnya nih, kita mesti cek diterapkan ini. penerapannya ya. Kalau diterapkan dengan baik dan benar, Merdeka Belajar gitu-gitu tuh bisa bikin anak jadi lebih kritis, kreatif sebenarnya. Gitu. Jadi, itu yang pertama. Nah, terus ada lagi kan dibilang sekolah nasional plus gitu. Sekolah nasional plus tuh berarti yang kayak gimana? Nah, kalau nasional plus berarti tuh kurikulumnya si nasional tadi, sama biasanya dia akan ada tambahan materi atau dari kurikulum yang internasional, tapi nggak semua. Jadi misalnya, oh untuk pelajaran sains, math itu dari Cambridge misalnya.
Jadi dia kayak ada eh, Gabungan. campuran gabungan yang berbeda, tapi yang internasional gitu. Nah, kalau ini hmm, mungkin kalau kita mau bilang bersaing global, siap nggak untuk global ya lumayan gitu karena dia biasanya ada dua jenis evaluasinya nih. Jadi ada buat ujian yang nasionalnya, terus dia akan ada juga untuk yang internasionalnya gitu. Dan biasanya eh, gabungan lah ya nilai lokal sama globalnya gitu. Ini banyak nih swasta-swasta premium di kota-kota besar tuh banyak lah yang national plus gitu. Bahasa pengantar bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris kalau National Plus. Terus atau bisa juga dia bahasa Indonesia tapi pelajaran-pelajaran tertentu dia pakai bahasa Inggris. Modelnya kayak gitu ya. Nah, habis itu ada international. Nah, international inilah yang lumayan banyak gitu. Banyak Yang yang cukup berarti ya. terkenal itu kan Cambridge. Itu cukup terkenal tuh. Dia bahasa Inggris pasti pengantarnya. Dan lebih akademik juga dia. Biasanya lebih kuat di Inggrisnya, sains, matematika itu tuh. Cambridge tuh lebih gitu. Karena dia memang lebih untuk mengembangkan eh, biar anak bisa kritis, analitis, bisa paham konsep, mampu komunikasi secara global gitu ya. Nah, kalau ngomongin ini ya untuk tuntutan global ya tentunya dia kan ada sertifikasi internasional ya. Jadi buat orang Hmm. anak-anak yang memang mau lanjut keluar eh, cocok gitu. Terus ada juga yang cukup terkenal tuh IB. Kalau IB itu lebih project based dia modelnya. Pendekatannya lebih holistik. Jadi kalau yang Cambridge itu lebih akademik, kalau yang IB itu lebih holistik gitu. Lintas disiplin. Aku ngerasa kayaknya mereka belajar itu kalau project base-nya itu mirip-mirip mengacu ke si IB ini sebenarnya gitu. Aku yang ngerasanya gitu. Jadi dia inquiry based learning, terus anak tuh diajak untuk riset, kolaborasi. Nah kan cocok ya sebenarnya kolaborasi kan kita ke depan itu kan tuntutannya bukan yang bersaing satu sama lain ya, tapi lebih gimana kita bisa collab kan yang sukses kan yang kayak gitu ya. Jadi dia sebenarnya untuk karakter-karakter yang mau dikembangin tuh lebih ke kepemimpinan, empati, lebih gimana sih menjawab em, permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Ke arah situ tuh dia. Kalau si IB. Jadi eh, anaknya juga lebih siap untuk jadi istilahnya apa sih global citizenship lah, masyarakat dunia gitu. Dan dia memang eh, sangat global ya, diakui di universitas dunia lah gitu. Terus ada lagi Montessori. Nah, kalau Montessori tapi lebih ke biasanya preschool sampai SD awal lah. Kayaknya belum ada sih yang level-level tingginya gitu ya untuk Montessori. Kalau Montessori kan lebih pembelajaran mandiri, sesuai ritme anak gitu. Terus em, anak tuh jadi karakternya tuh lebih disiplin biasanya, lebih tanggung jawab, punya rasa ingin tahu yang alami. Jadi hopefully dia lebih suka belajar gitu. Kalau misalnya dengan Montessori dan dia kan hands on learning ya, makanya untuk preschool SD awal itu sangat cocok gitu, sangat sesuai. Banyak sih sebenarnya ya. Ada juga kayak kalau di sekolah-sekolah tertentu tuh yang kayak emang British National Curriculum, Singapura, American, Australian gitu. Itu tuh sebenarnya banyak sih. Cuman aku jelasin yang cukup umumnya aja ya gitu. Terus, nah yang terakhir ini oh tadi kalau Montessori itu pun juga beda-beda ya. Bisa ngikut pakai bahasa Indonesia, ada juga yang pakai bahasa Inggris. Nanti dicek aja sekolahnya gimana. Nah, yang terakhir itu kurikulumnya agama terintegrasi. Maksudnya gimana? Bisa aja dia national tapi dia eh, ada tambahan nilai agamanya gitu. Atau national plus tambah nilai agama. Atau international tambah nilai agama gitu. Jadi dia kombinasi lah, kombinasi. Nah, kalau yang kayak gini berarti kan kalau ngomongin pertumbuhan karakter tentunya karakter yang sesuai nilai agama ya gitu. Nah, ini kan biasanya ada tuh sekolah Kristen, sekolah apa yang lebih ke Buddha, Katolik, atau Islam gitu. Dan itu ada yang internasional, ada yang nasional gitu. Jadi mulai kebayang ya beda-bedanya. Yes. Gambaran umumnya sih itu gitu. Kalau mau ngecek detailnya ya silakan eh, Satu-satu ya. dicek ya satu-satu lagi gitu. Sebenarnya kayak gimana sih gitu. Tapi paling nggak biar biar kebayang lah gitu. Nah,
Kalau udah tahu, jadinya gimana nih milihnya kan gitu. Nah, kalau tuh gimana? Kan ada ya anak apa kita tuh sebagai orang tua udah mikir kayaknya nanti bakal kuliah atau mau lanjut SMA-nya di luar negeri misalnya. Nah, kalau kayak gitu ya, kalau udah pasti seperti itu ya carilah yang memang Cambridge, IB yang gitu ya. Yang internasional gitu. Nggak perlu berarti untuk yang nasional. Kalau memang goals-nya ke sana gitu. Atau misalnya ada kemungkinan, belum pasti sih, tapi mungkin ada kemungkinan nih pindah-pindah sekolah atau pindah negara gitu. Eh, tapi belum pasti. Ya mungkin bisa National Plus. Kenapa? Supaya kalau ternyata dia tidak keluar, paling nggak dia masih bisa catch up dengan kurikulum nasional gitu. Makanya cari yang National Plus. Tapi kalau nanti mau keluar, ya lebih mudah adaptasinya gitu. Karena kan pasti ada evaluasi internasionalnya juga. Jadi milih kurikulum bukan gimana, tapi lihat tujuan kita sendiri ya. Setiap keluarga itu pasti punya tujuan yang beda-beda, punya visi yang beda-beda buat anaknya gitu. Nah, itu yang kita sesuaikan. Terus kenalin juga anaknya tuh tipenya kayak gimana. Kayak aku sebelum itu ngobrol ya, cerita tentang anaknya tuh tipe yang mempertanyakan segala sesuatu. Bayangkan kalau dia masuk di sekolah nasional yang very conventional gitu. Neraka. Gimana sih anakmu? Berantem sama gurunya nanti. Iya, karena kan ada ya anak yang suka nanya, yang apa ya tipenya kenapa sih harus gini? Apalagi kalau modelnya tuh kadang-kadang kan ada ya sekolah yang kaku gitu, bahkan TK menggambar itu, awan itu warnanya udah tertentu gitu, langit warnanya tertentu, nggak boleh warna lain atau ya yang begitu kan ada ya gitu. Nah, kalau anaknya tipe yang kreatif, anaknya tipe suka explore, banyak tanya, mungkin dia akan kesulitan gitu kalau dia di sekolah yang sangat akademik misalnya. Itu kan berarti lebih cocoknya yang mungkin model-model IB gitu. Kalaupun national mungkin yang national plus, tapi kita cek national plusnya plus apa kan gitu. Atau national pun juga bisa beda-beda kan penerapannya gitu. Kayak Merdeka Belajar. Jadi gini, sekarang ini di Indonesia ada yang masih K13, ada yang Merdeka Belajar gitu, ada yang udah full. Kalau Merdeka Belajar itu harusnya lebih banyak untuk eksplorasinya juga gitu. Boleh bertanya. Tapi kembali kita cek penerapannya sudah seperti itu atau Mhm. enggak, ya kan? Gitu. Betul. Terus apa? Perhatiin bahasa pengantarnya. Ini related sama kesiapan orang tua sih. Karena saya kan dulu waktu di Jakarta memang ada biro psikologi yang kita sering kerjasama sama sekolah gitu ya. Terkadang tuh permasalahannya adalah anaknya kekeh dimasukin di sekolah yang berbahasa Inggris, tapi di rumah orang tua nggak ada yang berbahasa Inggris satupun. Jadi rupanya intensinya adalah supaya anaknya bisa, karena kita berdua nggak bisa. Tapi anaknya tuh struggle setengah mati karena nggak apa ya, nggak bisa latihan di rumah, nggak disupport, jadi adjustment-nya itu susah banget gitu. Hmm. Jadi Atau sebaliknya kayak ada beberapa kenalan aku mhm. nggak punya tujuan ke luar negeri tapi disekolahin di internasional, akhirnya anaknya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia padahal tinggal di Indonesia. Kuliah di sini Nah, bisa. betul betul betul. Jadi kan kembali lagi ke tujuan ya, kita maunya gimana, atau kita memang maunya tetap di Indonesia tapi dia harus bisa, eee, apa ya, harus bisa bahasa Inggris, bersaing atau gimana, ya tetap diajarin bahasa Indonesia lah gitu, karena kan dia akan lebih banyak di Indonesia, harus tetap bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi Iya. pokoknya dilihatlah tujuannya. Oh, sama ini, kesiapan orang tua kalau misalnya nih ya masukin anak ke sekolah yang model-modelnya tadi ya eksplorasi, banyak tanya, yang kayak gitu. Berarti dia, apalagi kalau internasional gitu ya, kalau dia diajarin begitu, kritis, nanti di rumah dia akan kritis juga. Komplain. Pasti akan lebih banyak Baik. komplainnya. Ke kita tuh pasti banyak komplainnya dalam arti, "Kenapa begini mama?" Gitu, "Kenapa harus begitu?" Kita tuh harus bisa lebih siap untuk pertanyaan-pertanyaan, atau kalau kita kasih, apa ya, kita kasih peraturan tertentu, kita tuh harus punya alasan yang masuk akal, gitu. Yes. Valid banget itu. Ya kan, bener nggak sih? Relate nggak sih? Ada yang relate nggak tuh? Aku sih relate Ah, banget, iya, lagi-lagi gitu. saya.
Jadi yang penting sebenarnya gini, kita bukan ada nggak sih kurikulum yang terbaik? Ya nggak ada, karena yang terbaik itu adalah yang cocok sama anak, cocok Mmm, sama visi keluarga, dan kita tuh bisa kasih dukungan buat anak, supaya anak bisa sukses ke depannya, gitu. Sukses di perjalanan di sekolahnya, gitu. Sebenarnya itu tuh yang paling dianggap terbaik. Jadi bukan dari kurikulumnya, tapi dari kecocokannya itulah yang bikin, anak nanti nyaman, anak bisa bertumbuh, gitu. Ke situ sih, Ci, setuju kalau setuju. ngomongin kurikulum ya. Mmm, tapi itu baru satu dari sekian. Paling nggak dasar lah, kita tahu kan, karena kan sekolah bisa beda banget kan, beda kurikulum beda banget, pendekatan beda banget nantinya, gitu. Betul. Paling nggak kita nggak hek-hek gitu pas pas ngomongin Kok gini? kurikulum. Iya, kok gini, gitu. Ada yang mau ditanyain nggak, Ci? Enggak, so far masih relate. Mari Relate ya kita relate ya. lanjutkan. Mari kita lanjut. Itu kan ngomongin kurikulum ya. Nah, buatku pribadi ya waktu aku ngecek sekolah, kadang-kadang bukan cuman ngomongin kurikulum sih, tapi lebih ke gurunya tuh kayak gimana gitu. Karena Ya, kan bener banget. iya nggak sih? Maksudnya yang menerapkan kurikulum itu kan guru kan, yang ketemu anak kita langsung tuh kan guru. Mau Betul. kurikulumnya bagus, tapi gurunya misalnya, ya sorry to say ya, misalnya, eee, nggak terlalu memperhatikan yang care-care banget gitu kan, mmm, kayaknya aku mendingan kurikulumnya biasa aja, tapi Bahkan gurunya di early ini. stage mungkin ya, kalau misalkan udah besar, ini SMP, apalagi SMA itu kan anak-anak juga lebih mandiri ya, tapi di early stage itu ngaruh banget sih. Kayak, Mhm, misalnya kayak dulu, playgroup gitu ya, di mhm, sekolah yang sama. Jadi kan kalau dulu sekolah anak aku tuh playgroup itu bukan yang kayak kayak sekarang 1 tahun naik kelas gitu, enggak. Jadi dia ada beberapa stage di playgroup itu yang kalau kalau dianggap udah siap ya boleh naik. Bisa iya, kapan aja gitu istilahnya, kapan aja sekolah dan, jadi guru yang nilai itu guru dan psikolog gitu kan. Jadi mhm, merasa udah siap itu boleh naik gitu, walaupun nanti mhm. memang masuk TK-nya pasti tetap di Juli gitu kan, tapi di playgroup itu bisa begitu. Nah begitu, satu sisi dia udah nyaman di situ, terus dianggap siap naik, gurunya beda, bisa mogok sekolah. Bener, Padahal tuh yang kayak padahal secara secara tanda kutip akademisnya dia udah siap untuk ke yang selanjutnya sebenarnya, tapi mungkin kan jadi harus adaptasi lagi guru, iya adaptasi bener, lagi adjustment sama lagi dong. temennya gitu, dan itu ternyata, PR lagi gitu. Waktu awal sekolah padahal waktu awal masuk itu nggak ngadat, ngadatnya tuh justru waktu naik. Lucu juga sih itu, lucu Ya lucu. karena anak kan, ya emang pasti perlu adjustment sih, sama pendekatan gurunya tuh kayak gimana gitu, dia bisa nggak, apa ya, narik hati si anak gitu kan. Dan kadang-kadang kelihatan bukan cuman guru juga loh. Tapi staf pendukung di sekolah itu tuh Ah, ngaruh juga. bener Jadi ada kayak waktu itu anak yang kecil bener. tuh ada cerita dia cuma mau masuk sekolah kalau dianterin ke kelas sama satpam, tapi satpamnya harus yang itu. Sampai aduh, kayak kalau satpam kita datang satpamnya nggak ada, ini bisa minta pulang lagi gitu. Kayak, ini apa sih? Komedi, tapi ya begitu. Bener bener bener. Cuman juga aku lihat juga gitu ya, kalau Bener, di sekolah aku dulu satpam tuh kan yang tegas, mmm, galak lah istilahnya gitu. Tapi ini di sekolah itu bisa satpamnya, "Oh iya, ayo," gitu. Berarti sampai anak itu bisa nempel sama satpam gitu kan lucu juga ya. Oh iya, dan bisa hafal nama semua semua murid. Begitu datang mobil dari jauh dia udah bisa panggil, "Eh, itu kamu dijemput," mobilnya masih di ujung sana. Terus kayak gitu kayak gimana caranya ya? eh, Nggak sanggup. tapi bener loh, di sekolah anakku juga gitu loh, satpamnya tuh mengenali mobil, mengenali orang tua, ini orang tuanya siapa. Ya kan kadang-kadang ada yang dijemputin sama supir, ada yang dijemput sama orang tua, ada yang dijemputin sama kakek neneknya gitu. Tapi ya Iya, itu dan mereka tahu. orang kerja pakai hati gitu kan nggak sih? Bener bener Itu tuh ngaruh juga. Jadi ternyata bukan cuman guru, tapi bener-bener lingkungan lingkungan sekolah itu, masing-masing sekolah itu ada karakternya dan itu tuh kelihatan di orang-orang yang ada di situ. bener bener. Jadi memang pas kita
cek ke sekolah, biasanya kan pasti ada ini ya, trial atau ada open house gitu kan. Nah, kalau misalnya ada trial, ada open house, kita perlu observe benar-benar sih, Mmm, gurunya, eee, ya tadi ya, perangkat sekolahnya, yang lain-lain orang-orang sekitar tuh kayak gimana gitu. Ini aku share lagi ya. Jadi kayak, eee, mungkin kalau related sama guru tuh, kebayangnya adalah kayak gini sih. Jadi kayak waktu observasi, pas open house kok open class sih, harusnya open house ya. Open house, trial, kita lihat tuh cara gurunya interaksi. Ya tadi bukan guru doang ya, bisa juga si satpamnya. Kalau di tempat sekolahan aku tuh ada mboknya gitu loh, mbok yang bersih-bersih, yang apa gitu. Itu tuh juga dilihat gitu. Gimana sih mereka interaksi ke anak? Mereka ramah nggak, sabar nggak, gitu ya. Kalau guru ngelibatin semua anak nggak sih, memperhatikan semua anak nggak sih, gitu. Terutama kalau misalnya masih yang anak-anak kecil ya, preschool apa ya, segala macam kan pada saat trial kan kita boleh masuk ya. Nah itu iya, kita lihat tuh, mereka tuh gimana sih, cuman anak yang itu aja yang diperhatiin atau semua? Kadang-kadang anak yang lebih bermasalah, itu lebih diperhatikan, terus yang biasa-biasa aja tuh jadi kayak kelewat gitu loh. Sama gurunya. Nah, kita perhatiin mereka tuh memperhatikan semua nggak, gitu. Terus kita bisa cek juga, mmm, ketika dia ngadepin anak yang susah gitu, caranya kayak gimana sih si guru ini approach-nya? Atau misalnya kalau trial, kadang-kadang kan trial itu ini ya, udah ada anak-anak yang memang ada di situ, terus anak kita baru nih, gitu. Nah, kalau yang trial itu justru kita bisa cek lebih banyak lagi sih. Kenapa? Karena kita bisa ngecek mayoritas anak-anak itu dengerin apa enggak. Karena kan itu bener menunjukkan dia manajemen kelasnya kayak gimana gitu. Kalau oke. semua baru wajar lah ya, nggak denger atau gimana. Tapi kalau kita trial yang udah ada anak-anak yang maksudnya bukan semua trial gitu ya, itu justru kita bisa lihat gitu, dia manajemen kelasnya gimana. Berarti kan itu konsisten ya dijalanin. Mmm, Terus kayak gimana Kak, pas ada anak yang challenging dia kayak gimana. Terus kita cek juga cara guru tuh kalau misalnya anak kita baru sendiri, dia tuh bisa nggak sih bikin anak kita nyaman dan bikin anak kita juga diterima sama teman-temannya, gitu. Ada nggak usaha lebih dari gurunya yang kayak gitu, gitu. Kan itu, ngaruh tuh gitu, untuk kita ngelihat nih guru oke nggak sih gitu untuk ngedeketin anak kita nantinya, buat anak kita nyaman, buat anak kita berani ngomong, ya dong kalau misalnya gurunya aja nggak yang terbuka kayak gitu kan gimana anak kita mau ngomong, apalagi namanya preschool, itu anak pasti masih terutama yang pemalu ya pasti diem aja terus. Aku pernah ya jadi konselor di satu sekolah, anak ini selama preschool diem, 2 tahun dia diam, nggak ada wow, ngomong-ngomongnya, tiba-tiba pas TK blar gitu. Udah berani langsung ngoceh, tapi lama banget kita sampai yang, "Astaga!" gitu. Ya kan biar ada ya anak yang special case kayak gitu tuh ada. Nah, tapi si guru ini cukup sabar nggak gitu. Tetap berusaha ngajak ngomong atau dicuekin jadinya karena kan, "Ah, ini anak diem gitu, udahlah nggak usah dikasih kesempatan," misalnya. Kan kayak gitu ya. Jadi kayak, ya bisa kita lihat lah gitu. Terus ajak ngobrol gurunya, kalau kita lagi, ke sekolahan, jangan cuman observasi gitu, cari waktu mungkin pada saat istirahat atau apa, ajak ngobrol gurunya, gitu. Maksudnya, ya tanyain, eee, "Kalau ada anak yang sering nggak ngerjain tugas, gimana Miss?" Misalnya gitu. Atau kalau lagi ada konflik, gimana sih nyelesainnya biasanya? Karena waktu itu aku pernah ya, pas nyari sekolah, mmm, ketemunya tuh kepala sekolah gitu. mmm, Aku tanya kalau ada konflik gimana langkah-langkah apa, langkah-langkahnya gimana gitu yang dilakukan kalau misalnya ada konflik. Dia blunder gitu jawabnya, mungkin karena dia nggak hands on ya, yang hands on kan guru ya gitu. guru Iya, jadi oh nanyanya ke guru memang langsung gitu. Bukan berarti nanya ke yang PIC-nya, tapi ya udah kalau ketemu guru ya udah langsung tanya gitu. Apalagi ya, kalau kita tahu ya bakal di kelas itu gitu kan, ya carilah guru di level itu untuk kita tanya, gitu. Atau kalau ada anak yang kesulitan ngikutin materi biasanya ngelakuin apa gitu. Maksudnya apa ngelakuin apa? Karena gini, eee, dia itu pakai berbagai metode nggak sih?
Kan Mmm, metode banyak ya, ya, eee anak juga beda-beda sih cara iya, ada belajarnya. yang kinestetik, ada yang visual. Kalau dia cuma satu metode, kan susah ya gitu. Jadi kayak misalnya kita boleh loh nanya kayak gitu tuh boleh loh. Kalau misalnya dia nggak ngerti biasanya kayak gimana ya, gitu. Karena ada yang guru, ya udah dia akan ngajarin berulang-ulang dengan cara yang sama. Mmm, Nah, kalau kayak gitu coba lihat kalau ada guru sekolah yang lain nggak yang gurunya lebih bisa, eee, memodifikasilah gitu. Soalnya gini, waktu kelas 1 anakku tuh sebenarnya kinestetik ya kalau belajar. Jadi dia tuh kadang, oh kinestetik dan audio. Jadi pokoknya kadang dia tuh sambil gratilan, sambil gambar, sambil apa gitu, tapi dia denger gitu. Dan untungnya di kelas 1 itu masih homeroom teacher tuh masih menemani kalau ada guru pelajaran lain yang masuk. Jadi guru pelajaran lain tuh ada yang sampai ngomong ke homeroom-nya tuh nanya gitu, "Ini anak nggak dengerin ya? Gimana sih?" Gitu. Terus tapi gurunya dengan percaya diri ngomong, "Dengerin, coba aja kamu tanya." Beneran aku bisa jawab gitu. Jadi memang dia modelnya gitu, kadang sambil gambar, sambil apa, tapi kan guru yang nggak ngerti itu pasti udah marah-marah, udah pasti dihukum lah ya kalau guru yang sangat konvensional gitu. Jadi ya kita cek lah ya gitu, cara jawabnya gimana gitu, kalau dia jawabnya ragu-ragu berarti bukan maksudnya gini, kalau jawabnya yakin, jelas, runtut gitu, berarti kan itu udah polanya dia ya melakukan seperti itu. Tapi kalau nggak yakin, jangan-jangan dia lagi berusaha teori mencuri ide, mikir, jawaban yang benar adalah apa ya gitu. lagi mikir. Iya, sama yang pasti ya tanya sama ini ya kalau bisa ada kenalan, tanya sama orang tua murid yang lama. Atau kalau kita ke sana kan apalagi kalau ngomonginnya masih yang TK, SD, kadang kan masih ada ya orang tua yang nongkrong gitu, ya pede aja, nanya gitu, anaknya kelas berapa?" Gitu. Terus tanyain deh, "Gimana sih di sini gurunya?" Kalau aku kebetulan juga pas anakku mau sekolah di sini, aku bisa nanya ada teman yang udah duluan lah gitu, anaknya di situ juga gitu, jadi udah nanya detail, gitu. Jadi emang musti cerewet sih, nggak bisa Betul. kalau kita Saya kalau udah diemin keburu masuk baru cerewet telat sih, telat. Yang ada kan sekolah, oh ya kalau merasa nggak sesuai ya udah gitu ya, gitu kan. kasarannya begitu. Ini ada yang ngomong, di tips itu nggak ada tergantung keinginan orang tua ya. Sebenarnya ada sih. Ya, cuma kan kita berusaha untuk ya tadi Kak, visi keluarga itu kan pasti banyak dari keinginan orang tua Apa dong. ya, terutama itu balik lagi di early stage itu pasti mau nggak mau akan lebih banyak orang tuanya yang, pengennya kayak tadi kan mau dibawa ke luar negeri kah, apa segala macam, ujungnya ke mana itu kan Mhm. pasti visi orang tuanya dulu. Tapi kalau misalnya udah lebih besar, mungkin ya SMA atau kuliah itu biasanya anaknya Anak udah udah punya pandangan mau ke mana. jauh lebih terlibat. Iya, betul. Udah jauh lebih Awalnya sih pasti pasti mau nggak mau, anak 2 tahun dimasukin playgroup ya pasti keinginan orang tuanya dulu sih. iya, bener. Paling ya itu ya, kita cek, apa, sekolahnya maksudnya kita tuh maunya anak yang udah calistung atau yang penting anak seneng sekolah, yang penting anak seneng belajar, gitu kan. Kan beda. Tapi itu kan berarti apa, kita kan, visi kita. Pasti, orang tua dulu. Pasti, gitu. Lanjut. Lanjut ya, apa aja sih yang mau kita cek sebenarnya? Nah, Nike banyak sih. Aku dikit-dikit kali ya, banyakan. Yang pasti Con gini, kita cek, eee, ukuran kelasnya, rasio guru muridnya seberapa sih gitu. Karena makin kecil, ya harusnya makin sedikit ya, gitu perbandingan guru dan murid. Kayak misalnya, ini kalau ngomongin ideal nih, yang anak-anak di bawah 3 tahun nih, yang preschool-preschool, itu biasanya yang ideal 1:5 atau 1:6 dan ada asisten guru biasanya, gitu. Terus kalau udah mungkin udah masuk usia TK, TKA, TKB gitu ya, bisa 1:8 sampai 1:10.
Dan biasanya nggak pernah sendiri juga. Kenapa? Karena masih banyak juga anak-anak yang belum bisa ke toilet sendiri juga kan, gitu. Gimana kalau cuma Asisten sendiri? khusus kalau mau ke toilet Mmm, sama siapa gitu biasanya. ya jadi kita musti cek gitu. Kadang sih ada helper memang kan gitu, tapi kita musti cek yang detail-detail itu tuh musti kita cek. Gitu. Karena kalau dia cuman sendirian nggak ada yang bantu, ketika anak ke toilet siapa yang liatin anak-anak yang lain gitu, kalau terjadi kenapa-napa gimana? Kan gitu ya? Setuju. Mhm. Kalau SD biasanya udah bisa lebih banyak nih, 1:15, bahkan ada yang mungkin 1:20, tapi seringkali SD kalau masih kelas 1, 2, 3 tuh pasti masih ada asisten guru sih, setauku Kalau ya sekarang, gitu. kalau zaman saya dulu 50 gurunya 1. Ah, ya ini kan ngomongin idealnya ya. Iya, kayaknya tapi ya itu ya, zaman dulu Soalnya apalagi hidup-hidup kelas aja tuh 1 kan sekolah kayak masih gitu. adjustment. Zaman dulu hidup-hidup aja sekolahnya begitu. Kenapa Gitu. anak sekarang Sekarang beda ya, sekarang beda. Sekarang beda, karena kan udah lebih mau coba, apa ya, bisa mengakomodir anak-anak lah, gitu. Karena kalau kayak gitu kan berarti yang diuntungkan adalah anak-anak yang memang lebih bisa diam, yang udah lebih memang sudah bisa mengikuti, ya kan. betul. Apalagi kelas 1 kan sekarang beragam ya, ada yang udah bisa nulis, ada yang belum, gitu. Kebayang kalau misalnya cuman sendiri gurunya susah. Mhm. Terus biasanya udah 4 sampai 6 SD, sampai SMP tuh udah sama tuh, bisa 1:20, 1:25. Gitu, SMA udah bisa sampai 1:30. Sebenarnya idealnya sih nggak nyampe 1:50 ya, kalau ngomongin ideal ya. Ya balik Lebih lagi baik tuh, gimana ya? eee, per kelasnya 1:20 sampai 30, tapi kelasnya ada banyak. Jadi dia anak tuh tetap bisa sosialisasinya banyak, tapi di dalam per kelasnya itu nggak sampai banyak banget, gitu. Ini kan ngomongin ideal ya, Mhm. pasti kan ada kondisi-kondisi yang, eee, menjadi pertimbangan dari tiap sekolah ya. Itu ukuran dan rasio guru murid. Terus cek area bermainnya, ruang terbukanya, kalau misalnya kayak nggak ada udara, pengap, kan anak juga nggak bisa ya belajar dengan benar ya. Maksudnya ini kalau kita punya privilege untuk memilih ya. Yes, Kalau memang aku tuh sempet ya itu. trial, playgroup waktu itu, dulu Mhm, dulu banget ya, ya long long time ago sih, 15 tahun yang lalu mungkin. mhm. Terus udah kondisinya tuh kayak di ruko gitu, playgroup loh gitu kan, international school katanya, tapi kondisinya kayak di ruko, bener-bener nggak ada ruang terbuka, nggak ada tanah, yang Nah, kayak, "Aduh kasihan banget ya nih anak ya sekolahnya gini banget." iya benar benar. Kalau buat tapi kan balik lagi orang tua itu beda-beda, ada yang justru, memang sengaja cari yang gitu karena kalau, nggak suka istilahnya anaknya kotor misalnya, itu kan makanya balik Mhm. lagi, maunya gimana. Nah kalau aku sih lebih seneng kayak kayak biarlah mereka main seperti main di kampung dulu waktu kecil gitu kan, udah kenyang udah kok. Iya, biar terstimulasi semua kan. Tapi memang ya makanya balik lagi kita cek, terus kita cek sesuai sama yang kita mau apa enggak kan gitu ya. Kalau dari sisi psikologi sih ngomongnya ya sebaiknya ada ruang terbukanya kan gitu. Terutama ya TK, SD. Terus yang penting tuh cek keamanan. Di Iya, playground-nya tuh kayak gimana keamanannya. Itu mhm. penting banget. Cek kebersihannya, penting banget. Kayak anak Mochi, kalau toilet kotor udah nggak mau di situ kan. "Oh sekolah di sini toiletnya bau." Ya elah, naklain 3 Tapi tahun penting, sampean bener itu. begitu. Tapi bener, itu penting gitu. Jadi kayak hal-hal gitu tuh musti pada saat kita ke sekolah, itu kita observe. Jadi kalau bisa tuh kita bikin checklist lah gitu, Ya, eee, poin-poin apa sih yang mau kita lihat, karena kalau nggak kan nyampe sana terus kita udah overwhelmed, udah bingung ya gitu. Jadi mhm, dicek lah gitu, kayak gimana sih ruang terbukanya, area bermainnya, keamanan, kebersihan, ada yang selalu ada yang jaga kah di situ gitu kan. Mmm, ya kalau bisa sih memang ada terbukanya ya gitu, nggak semua di dalam ruangan AC aja kalau bisa, karena lebih sehat. Terus lingkungan sekolahnya kayak gimana? Lingkungan sekolah tuh maksudnya kayak apa sih? Sosialnya kayak gimana? Kalau tadi kita ngomongin interaksi kan ngomongin gurunya ya. Kita iya, cek interaksi anak-anak di luar kelas tuh kayak gimana, mereka sama satu sama mhm, lain tuh kayak gimana, bercandanya kayak gimana sih gitu. Karena kan ngaruh ya, pertemanan kan ngaruh. Kita kan mau lihat
lingkungan yang ya maksudnya yang buat anak kita bisa lebih positif lah ya gitu. Kan itu bisa dilihat ya, cara bercandanya kayak gimana, cara bercanda yang ada rasisnya kah gitu, atau yang, nggak terlalu saling respect satu sama lain, cara bercandanya kan ngaruh ya gitu. Itu aku sempet itu juga ngebatalin bukan ngebatalin sih, aku mencoret dari list padahal Mhm anaknya suka gitu, karena pas waktu di kelas oke, gurunya oke, mhm. waktu istirahat tiba-tiba anak-anak itu bikin kayak, legonya dibikin kayak, apa, pistol-pistolan, terus waktu istirahat mereka gebug-gebugan pakai lego. Kakak yang bingung, "Hah? Apa ini?" Di depan muka itu cepet banget gitu. Maksudnya dari kelas mereka yang diem, begitu bel, terus mereka keluar, buk buk buk. Brutal gitu ya? Terus kan langsung syok gitu kan, "Tidak tidak tidak tidak." Nah iya, bener bener bener. Itu bener banget. Karena kan nantinya Jadi kan kalau masuk berarti kan temennya ini, gitu loh. ya, paling nggak itu jadi kakak kelas yang menjadi contohnya ya nggak sih? Betul, Bener. Makanya betul. kalau bisa kita luangin waktu misalnya biasanya nih kan habis, kalau kita ke sekolahan, terus apalagi kalau lagi memang open house kan pasti ada yang nemenin ya, gini-gini bla bla Mhm. bla. Habis itu jangan lupa nongkrong. Nongkrong di kantinnya kah gitu, duduklah di situ, kan anak-anak ngumpul di situ tuh. Kalau di kantin kita udah bisa denger tuh, kayak gimana nih gitu mereka ngobrolnya, Omongan ya, kata-katanya apa. kata-katanya. Terus di luar kelas guru gimana ke siswa, ramah nggak gitu, staf-staf gimana gitu kan. Ya kalau kita duduk di kantin biasanya bisa langsung kelihatan sih gitu. Sekalian cek makanannya sehat apa enggak, Iya, betul. itu ngaruh tuh. Di tempatku tuh soalnya kemarin pertemuan orang tua murid ada satu orang tua yang Komplain. komplain, "Nih kok makanan disediain yang begini ya, padahal kita kan mau makanan sehat bla bla bla." Itu makanya dari awal udah harus cek, ini Dan terjadi jajanannya juga sempet di campur. kantin, sekolah yang sekarang kan ada kantin, terus, Mmm, anaknya ceritanya dulu katanya kantin yang berapa, ada satu kantin yang tiba-tiba penuh banget karena mulai hari itu menjual, mie instan. Mie instan bah, semua yang enak itu, terus tiba-tiba kantin itu rame banget. Terus akhirnya kepala sekolahnya kesel, datang, "Kenapa kantin ini tiba-tiba rame?" Langsung kena ban, sehari aja, penuh nggak banget, boleh lagi. boleh lagi. Iya, itu deh. Nah Ya kalau kayak gitu kan tegas ya, mie instan kita semua itu. Bayangin kan wangi ke mana-mana gitu kan. pastilah anak-anak langsung dateng, set. Kayak yang tiba-tiba kantin lain kosong gitu kan, semua antri di situ. Nah itu dah, makanya, aduh, itu tuh mesti kita cek ya teman-teman ya kalau kayak gitu. Maksudnya kan sesuaiin sama value kita ya, kita maunya ngajarin apa, sebisa mungkin kan sinkron, kayak tadi Citata bilang, karena dia banyak waktu mungkin kalau masih TK, SD sih ya cuman sebentar ya, enggak SD udah lama sih. Udah TK udah sih lama. cuma sebentar ya, tapi kan SD ke atas tuh udah sebagian besar waktunya tuh di mereka di situ gitu. Mereka kan ada lunch time juga di sana, snack time ada di sana gitu, jadi cukup banyak gitu waktunya di sekolah, jadi kita perhatiin gitu. Terus next, oh jam berapa nih? Oke, masih lebih cepet ya. Hah? Cek ini, kebiasaan sekolah, maksudnya kebiasaan sekolah tuh gini, lihat jadwal hariannya gimana, lama belajarnya, jam istirahat gimana. Bagus ya kita nongkrong situ kita jadi tahu kan, apa yang dilakuin sih pada saat istirahat biasanya gitu. Anak-anak tuh, maksudnya gini, kayak anakku peraturannya sih katanya nggak boleh ya kalau istirahat pertama gitu untuk main bola gitu ya. Tapi anakku main bola aja sama temen-temennya. Baru istirahat pertama udah kuyup kan gitu. Basah. Iya, maksudnya ya kita cek lah gitu, di sekolah ini kebiasaannya kayak gimana, aturannya gimana, kan pada saat nanya kan kita bisa tahu ya peraturannya gimana. Terus kita Dan cek dilaksanakan atau enggak gitu ya. iya, dijalankan apa enggak, kan dari situ bisa dapat gambaran ya, oh ini berarti gimana nih, tegas nggak sekolahnya. Kan kita maunya aku sih maunya yang cukup tegas ya gitu. Kalau kalau pelin-pelan gitu kan anak juga jadinya ya Bingung. merasa bahwa aturan itu bisa digini-giniin. Wah repot kita di rumah nanti, gitu. Jadi kesempatan gitu untuk melihat kebiasaan sekolahnya sama yang dia bilang,
peraturannya apa gitu. Itu tuh kita cek kayak gimana. Terus apalagi ini nih, pendekatan disiplin. Eh, iya, pendekatan disiplinnya kayak gimana? Itu penting sih. Ini tuh aku nanya banget sih waktu itu gitu. Tapi kurang memuaskan juga jawabannya. Tapi ya harus ditanya lah gitu ya, kebijakannya gimana, penerapannya gimana ya nih makanya kita cross check dengan kita observasi gitu. Terutama kalau konflik gitu. Kalau Hmm. konflik penyelesaiannya tuh gimana sih? Dihukum doang atau ada pembinaannya gitu. Biasanya tuh cuma hukum doang. Terus kadang-kadang kita cek juga hukumannya kayak apa. Hukumannya relate apa enggak gitu. Kadang hukuman nggak relate, terus anak juga nggak berubah gitu kan, gitu. Baik. Jadi kita cek gitu. Apalagi ini, terkait bullying ya nggak? Hmm, benar. Gimana dia, ada prosedurnya nggak sih? Prosedur pelaporan kalau ada bullying misalnya. Terus sanksinya apa? Kita tanya, pernah nggak terjadi bullying? Terus waktu itu gimana solusinya? Jadi jangan nanya, apa ya, peraturannya gimana, tapi nanyanya adalah pernah nggak kejadian bullying gitu. Terus waktu itu solusinya gimana? Untuk kita tahu pas experience-nya kayak gimana kan, diterapin apa enggak gitu. Terus anak-anak tuh diajarin nggak sih cara ngelapornya kayak gimana, ke siapa gitu loh. Ada pendampingan khusus nggak sih untuk anak bermasalah, yang kayak gitu-gitu tuh penting menurutku. Ditanyain ya, zaman sekarang apalagi dengan bullying-bullying itu ngaruh banget. Jadi pada saat itu kita bisa lihat juga sih mereka untuk bullying tegas apa enggak tuh kadang lihat di sekolahnya, dinding-dinding sekolah tuh ada pamflet-pamflet soal bullying apa enggak gitu. Kalau enggak, kemungkinan dia nggak serius nanggepin Hmm. soal bullying. Paling enggak ya, itu udah red flag lah gitu. Minimal ada pamfletnya yang ditempel-tempel di kalau 2 lantai, di tiap lantai ada gitu. Itu minimal harus ada sih. Karena kan udah ada pamflet aja belum tentu ada penerapan kan. Ya. Apalagi nggak ada pamfletnya, berarti kan dia nggak terlalu, eee, apa ya, nggak terlalu concern ke situ, gitu. Itu tuh, penting sih, penting. Sama oh, tadi ya kebiasaan sekolah berarti cek juga kegiatan ekskulnya, variasinya apa, terutama kan udah anak-anak yang lebih besar ya, anak-anak lebih besar, kita pengen tahu dong mereka bisa dapat kesempatannya apa, gitu. Misalkan kan ada ekskul-ekskul yang juga misalnya punya opportunity untuk lomba kemana apa segala macam. Kayaknya dirimu punya pengalamannya ya, Ci, ya nggak sih? Iya, yang gede tuh tahun lalu lomba ke Italia, kemarin baru pulang konser juga dari Taiwan. Nah, Dan itu. memang dia pilih sekolah itu karena dia mau ikut, choir itu. Nah, iya. Jadi kita musti cek gitu. Kalaupun jadi kadang kita tuh cuman sebatas nanya, mmm, "Apa sih ekskulnya?" Gitu. Tapi kalau bisa jangan cuman itu gitu, di ekskul itu mereka dapat challenge apa sih, ada kesempatan untuk, misalnya keluar atau apa, kayak gimana, itu tuh kita harus tanya, gitu. Jadi, eee, apalagi ya itu ya, relate sama anak kita tuh sukanya apa, hobinya apa, interest-nya apa gitu. Ada nggak di situ, diakomodir nggak di sekolah itu. Kan kadang ada juga ya, oh ada program exchange, student exchange gitu. Dulu sekolahku tuh waktu aku SMA ada tuh, kita nerima student exchange dan kita juga ada Oh, student exchange keluar keren. iya, jadi kita ada nerima dari anak bule-bule gitu. Dulu tuh SMA-ku, ya ampun. Keren ya itu ya, jadi kan ada, apa, kesempatan untuk ya ngerasain bergaul dengan bule-bule itu gitu kan ya? Iya, benar benar. Kita jadi belajar kan, "Ah, lu gimana sih, di tempat lu gimana?" Gitu, kita ngobrol jadinya. Nah, kayak gitu-gitu kan, kalau masih TK, SD kan nggak terlalu ini ya, tapi SMP, SMA itu, pengalaman yang bagus kan, gitu. Ya, Yang kayak gitu-gitu kita pengalaman. musti lihat, gitu. Bisa Dan lihat berarti network ya? apa? Network. Iya, benar, karena kan iya benar, SMP, SMA tuh udah ngomongin gimana anak kita bisa punya network yang luas kan. Mhm, Zaman sekarang kan, ya itu bukan cuman akademik ya, kita ngelihatnya kan bukan cuman akademik gitu. betul betul. Mhm. Terus apalagi yang belum? Oh, keterlibatan orang tua ya. Ya ya kita cek. Apalagi kalau yang masih anak-anak kecil ya, masih TK, SD itu kan, mmm, maksudnya gini,
orang tua itu dapat info kalau udah ada masalah besar doang atau ada rutin dikasih informasi gitu. Kalau udah ada keributan. Iya, kalau cuma keributan doang baru dipanggil kan itu kayaknya kurang ya gitu, apalagi kalau masih TK, SD. Bentuk komunikasinya kayak gimana gitu antara guru dan, orang tua murid gitu. Ada ini nggak sih, grup WhatsApp-nya gitu, untuk guru, apa ya, ya untuk orang tua bisa langsung ke guru gitu. Itu kan pengaruh ya, selama SD itu masih penting banget gitu. Terus ada program-program apa aja sih gitu, program tambahan. Aku ingat tuh waktu dulu kalau aku masih di Jakarta, kan sekarang di Bali aja nih gitu. Dulu aku kan tinggal Tangerang Selatan ya, ada satu sekolah inceranku. Kenapa? Karena bahkan dia kalau anak mau masuk sekolah, terutama untuk TK dan SD, masuk TK, SD situ, yang dicek itu bukan anaknya loh. Maksudnya anaknya iya, tapi yang cukup menentukan adalah interview mereka dengan orang tua. Wah, I see. Jadi mereka sangat sangat apa ya, orang tua sama sekolah itu musti sync gitu. Dan Set mereka punya banyak juga program, eee, tapi seminar untuk orang tua, kadang-kadang yang merusak orang tua sih, kayak gitu. kadang-kadang. Apa? Kadang-kadang yang merusak orang tua juga soalnya. Iya, bener. Jadi kayak, "Ini orang tua mau nggak?" Jadi orang tua tuh wajib ikutin kegiatan-kegiatan mereka gitu. Jadi mereka yang malah dari mereka gitu yang mewajibkan Ini gitu. juga kan kayak lucu, jadi maksudnya kayak anak aku yang, SMA gitu kan, naik Mhm. kelas, ada, WhatsApp grup orang tua dan ini terus ada yang tanya, "Jadwal pelajarannya udah di-share belum ya?" Terus ada yang jawab, "Bu, anaknya udah SMA loh, biarkan aja kita cuman tahu dia dianterin jam berapa, dijemput jam berapa, jam pelajaran suruh urus sendiri." Tapi aku setuju dengan, ya elah Iya, kalau SD gitu ya, atau ya TK ya sampai SD lah, SMP aja sama aku SD lah, pusing gitu. mhm. Ini anak SMA kelas 12 kok nanyanya jadwal pelajaran. Udah Bener aku bener pusing bener. gitu kan ya, terus tapi aku setuju maksudnya dengan jawaban itu tuh, berarti oh ya maksudnya sekolah inginnya, anak itu harus sudah bisa gitu kan. Mhm. Buat apa kita tahu sampai sampai detail jadwal pelajaran gurunya apa segala macam udah nggak relate di usianya Iya, kan. Nah, itu kan tugasnya tapi anak-anak itu kebayang kan untuk kalau memastikan. kalau gurunya kemudian menjawab, "Silakan Bapak Ibu ini jadwal pelajarannya," terus kan jadi salah sebenarnya. Bener bener bener. Ya kalau gurunya mau jawab bolehlah jawabnya, Iya, "Anak ditanyakan ke anaknya ya, kita sudah" itu. ya gitu. Bener bener. Ya itu kali ya gambaran besarnya, yang pasti nih, jarak dari rumah ke sekolah itu perlu. Terus menurutku yang penting memang kita ngecek jadwal lama belajarnya sih. Karena gini, kan kadang kita tuh nggak bisa ya dapetin semua yang kita mau dari sekolah kan gitu, atau yang anak Mhm, kita mau dari sekolah gitu. Kalau nggak dapat berarti kan harus dipenuhi dari kegiatan di luar sekolah kan. Jadi make sure jangan waktunya habis buat di sekolah doang gitu. Supaya dia masih punya waktu di luar sekolah, ya nggak? Terutama misalnya hal-hal yang ya musik, olahraga gitu kan. Aku sekarang nih, kan dia ikut SSB ya gitu, apa, bola gitu, klub mhm. bola yang cukup aktif gitu untuk tanding 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 gitu, latihannya juga cukup sering Waduh gitu. Jadi waduh, kan kayak ngikutin. kalau di sekolahnya juga udah sampai sore banget, gimana dia mau Iya, itu ada jadi kegiatan ini ya, tambahan mungkin gitu. kayak kalau misalnya kita punya, anak kita arahnya mau jadi atlet, mungkin di sekolah yang terlalu sangat akademis juga jadinya nggak bisa. Exactly, Nah, mungkin betul. mungkin aja sebenarnya waktu dia, lomba sih sekolah kasih izin pasti kan ya, kasih izin karena itu toh prestasi. Tapi waktu dia latihan apa segala macam itu pasti banyak yang ketinggalan gitu. Jadi makanya balik Mhm. lagi, arahnya mau ke mana. Jadi yang tadi, Bu Laura bilang nggak ada kurikulum yang terbaik, yang penting yang mana yang cocok. Karena kita juga Bener ya kita yang tahu juga anak kita arahnya mau ke mana, pengennya apa, bener apa yang harus sesuaikan lah istilahnya gitu ya. bener bener. Kayak contohnya di aku, ya sekarang kan masih SD, masih mencari nih, tapi kalau dia beneran serius, berarti aku musti cek lagi SMP yang lebih sesuai, yang bisa mengakomodir, kan gitu. Mmm, Mau nggak mau, gitu. Kalau sekarang sih lagi getol-getolnya ya, tiap bulan ada turnamen, coba bayangkan. Pasti ada dia sekali 1 hari nggak masuk, karena suka hari Jumat turnamennya. Aduh, tapi kan kalau masih SD ya masih okelah ya gitu, cuman kan makanya
ya itu balik lagi bener, kita lihatlah, eee, Saatnya mencari justru kita kan? gimana, anak kita tuh juga interest-nya apa gitu. Kita mau akomodir interest atau kita, eee, nggak bisa, harus akademik gitu, ya kan? Tiap orang tua beda-beda ya, gitu. Jadi balikin lagi ke situ. Sama mungkin tambahan ya, aku nggak nulis di sini sih. Mmm, kalau aku kemarin tuh nanya mengenai tunggu nih aku stop share dulu ya, karena nggak aku tulis di sini. Karena kan aku tuh peduli sama sex education ya, maksudnya, eee, dulu juga kerjaanku tuh waktu di Jakarta, aku tuh kerja sama sama sekolah-sekolah untuk kasih sex education gitu. Jadi, aku pun bertanya soal itu ke sekolahan, Iya, gimana pemberian sex education di sekolah? Karena kan harus align sama yang aku yakini ya gitu. mhm. Terutama untuk yang mengambil sekolah-sekolah kalau aku memang sekolahnya berbasis agama gitu. Jadi, align lah gitu. Terutama untuk yang teman-teman anaknya di sekolah internasional. Itu harus dicek dia pembelajaran sex education-nya kayak gimana. Oh beda ya? Terkait apa, karena Beda? kalau internasional tergantung internasionalnya kayak gimana, mereka mungkin lebih yang, Right. Mhm. eee, terutama terkait gender ya. Yang waktu itu sempet viral tuh, yang, apa, toiletnya ada 3. Ya yang begitu-begitulah. Toiletnya 3 jenis. Ya, kita cek align nggak sama value kita. Maksudku kalau misalnya, eee, orang tua parents di sini memang oke, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang nggak oke berarti kan itu harus sudah menjadi pertimbangan, jangan nyalahin sekolahnya. Ya ya ya. Karena itu mereka memang sudah seperti itu. Sex education-nya nanti ngajarinnya apa? Anak boleh memilih gendernya kah? Gender identity mereka kah? Atau memang modelnya yang sudah firm gitu bahwa, ya kita diciptakan laki dan perempuan gitu. Kan Ya itu ya. akan jadi jauh berbeda. Bagaimana, pandangan mereka ngajarin tentang masturbasi misalnya. Kalau dari kedokteran kan memang sebenarnya ya it's okay gitu, tapi kan penekanannya apa? Boleh atau tidak boleh atau gimana? Itu kan ngaruh ya Ya sama ya. value kita sendiri, karena balik lagi tadi kayak di awal cerita tadi sempet ngomong, anak kadang lebih percaya sama sekolah, bukan kita gitu. Ya itu tadi kan kita di sekolah itu masing-masing ada karakternya gitu ya, kalau memang udah karakternya udah kayak begitu, kita yang masukin ke situ terus kita komplain, kita salah sih. Iya, bener. Itu menurutku penting untuk kita cek dari awal. Tapi berubah di tengah-tengah ya, misalnya kita udah masukin di situ tadinya nggak begitu jadi begitu, itu kita masih bisa komplain, tapi kalau dia Yes, udah begitu kita masukin terus kita minta mereka yang berubah nggak bisa sih. betul. Apalagi dengan alasan, "Oh ya saya nggak tahu soalnya." Lah tanya makanya dari awal. Kayak pilih pasangan kan ya? Iya bener, karena Udah tahu begitu. iya, nggak apa-apa lah kalau 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 sekolah masih bisa lah pindah Masih sekolah, bisa kalau pindah. pasangan jangan ya. Ya cuman kalau udah telanjur, jadi, satu belief atau satu kebiasaan gitu karena budayanya begitu, nah itu ngerubahnya susah. Betul betul. Ya yang kayak gitu jadi, menurutku itu sekarang itu penting. Sama, menurutku yang penting ditanya aku dulu nggak nanya sih, tapi karena menurutku aku nggak perlu nanyain itu, tapi ternyata setelah aku lihat-lihat ya, kayaknya kita perlu nanya soal pendidikan inklusinya gimana. Jadi Mmm, kayak sekolah anakku tuh, ternyata dia tuh sebenarnya bukan untuk sekolah ada anak kebutuhan khususnya, tapi ternyata, dianggap bisa menerima anak kebutuhan khusus level-level tertentu lah gitu. pakai helper. Iya, misalnya boleh pakai shadow teacher apa segala gitu. Tapi menurutku ini tuh kita harus tanya, karena ketika sekolah bersedia menerima anak kebutuhan khusus, kita harus pastikan mereka itu siap. Ya Karena kalau enggak, maksudnya gini, bisa aja kebutuhan khususnya apa, emosionalnya masih jauh di bawah umurnya misal. ya Dia bisa aja marah, masih tantrum, marah, masih pukul-pukul padahal udah kelas 3 SD let's say. ya itu, Yang kena kan anak kita bisa aja ya gitu. sempet yang kecil tuh sempet, dipukul karena, ya itu helper-nya meleng, terus ada yang lari, terus tiba-tiba pukul gitu kan. Ya Nah itu, ya begitu gitu antara ya mungkin harusnya betul. ada apa, setelah itu apa stepnya, tapi karena memang bukan sekolah khusus untuk itu kan juga jadi kayak sekolah tuh kayak ngambang gitu kan. Itu yang Nah, dulu waktu aku itu, masukin awal nggak ada gitu, belakangan mereka, mmm, dalam perkembangannya gitu kan jadi ya
oke gitu. Nah, tapi itu kan jadi pilihan juga kan. Di satu sisi ada bagusnya juga loh, karena mereka juga belajar empati, belajar melihat, Bagus. bahwa ada orang yang mungkin berbeda ya, beda loh Mhm, bukan gimana, berbeda gitu, yang mungkin cara ininya perlu penanganan yang berbeda, tapi ya pasti ada resikonya juga, yang itu harus bener dipahami. bener bener. Aku juga menurutku juga anakku jadi lebih bisa kayak, dia tuh udah bisa ngomong, "Iya soalnya dia spesial." Cie, gaya banget ngomongnya gitu. Terus aku suka jadi nanya, "Eh, dia progres ya?" "Iya Mah, progres dia ini udah nggak pernah teriak-teriak loh," misalnya gitu. Tapi kan jadinya berempati ya dia gitu. Iya, tapi itu kadang-kadang kadang orang bablas juga membedakan yang spesial ini jadi ini ya, spesial sama special needs. Malah rada beda gitu, kadang-kadang jangan juga jadi kayak, "Ah, ya habis dia begitu," gitu, karena itu yang memang, ya itu balik lagi Benar, sekolah tuh harus harus ada tetap ada payung aturannya gitu. Nah terus makanya gurunya gimana kan menangani itu tuh penting kan. itu itu, Punya kapabilitas untuk karena maksudnya gini, kadang nggak shadow teacher gampang loh, ada nih, mhm. tapi guru kelas di situ tuh punya Nggak capability gampang nggak sih? ngadepin yang begitu nggak gampang, Bener, gitu. Ini bet mungkin, jadi ini juga aku jadi ke sebalik juga ya, mungkin kayak agama juga mungkin sama ya. Jadi dulu, sekolahnya sekolah umum, aku memang sengaja juga. Jadi, mhm sekolahnya nggak, tidak berbasis agama gitu ya, waktu mhm awal. Terus jadi pelajaran agama itu terpisah. Nah itu juga jadi lucu gitu kayak, bukan lucu, maksudnya sesuatu yang buat aku Eee, wow sih gitu ya, maksudnya kayak, "Anak kamu kok sekolah bawa bekal," gitu, dia perhatiin dulu, "Ma, nggak halal, nanti kalau temen minta, ini nggak ada logo halalnya loh." Padahal bukan, pork containing gitu enggak, tapi maksudnya iya ini iya, nggak ada logo halalnya, aku nggak mau bawa ke sekolah, nanti kalau ada temen yang minta aku nggak enak gitu. Atau kayak puasa, mmm, "Kok ini nggak minum, kenapa?" Ya soalnya kan temen-temen puasa gitu, nggak kasihan mereka lagi iya belajar puasa, masa aku minum di depan mereka, ya itu buat aku, oh ya that's good gitu, kamu belajar iya juga bagus loh, berempati dengan orang yang, ya beda gitu kan, sedangkan mhm, kita hidup di memang dunia yang di sini kan beragam beragam, gitu, mhm, itu juga satu. Ini begitu, sekarang mereka pindah sekolah yang berbasis agama, beda lagi kan. iya Tapi mereka udah tahu, oh bisa begitu, bisa begini, ya udah belajar beradaptasi berarti kan. Bukan berarti, ya kita yang paling bener, enggak juga, tapi ya maksudnya masing-masing pasti punya tujuan, cuman caranya beda, apa yang gitu-gitu. Itu tapi mungkin ada juga orang yang mungkin dari awal, "Ah, nggak bisa, nanti, pelajaran agamanya kurang." Ya itu kan balik lagi orang tuanya maunya gimana kan sebenarnya. bener, visi orang tua lagi kan, bener bener. Sama ini Ci, aku tuh kepikiran, di awal aku juga nggak nanya, tapi menurutku nih harus ditambahkan, penggunaan gadget di sekolah gimana? Kan sekarang ini ya, mungkin dulu belum terlalu lah ya gitu, tapi kalau sekarang tuh kita udah harus ngecek terutama untuk TK, SD. Mungkin SMP, SMA udah mulai ada lah pasti, tapi TK, SD tuh gimana? Policy-nya gimana dengan gadget gitu? Ya. Mereka peraturan-peraturannya Ini sejak apa? pandemi ini ya, jadinya semua punya gadget. Nah, itu deh. Yang agak lucu itu kalau dulu kan kita, harus disiplin nulis, agenda ya, Mhm, sekarang punya WA grup sekolah khusus untuk tugas. Tugas nih sekarang WA grup. Terus ya, "Kamu nggak bapaknya tuh kan tanda kutip ketinggalan zaman ya, kamu nggak nulis agenda?" "Agenda? udah nggak Apa? Jangan itu, disuruh disuruh cek tugas kenapa malah pegang handphone?" "Iya ini tugasnya di WhatsApp grup." Kita ketinggalan zaman atau gimana sih? iya, bener bener. Nah, ya itulah, itu tuh harus kita cek sesuai nggak sama yang mau kita ajarin ke anak, kan gitu. Aku sih nggak ngomong mana yang benar, mana yang salah ya, tapi ya itu tadi balikin ke kita maunya gimana nih, gitu. Karena kadang-kadang ya itu balik lagi juga susah gitu, mau membatasi ya maksudnya membatasi gimana ya, kalau dibatasin bener-bener dilarang pun nggak ikut perkembangan dunia loh, gitu kan. Mhm, Tapi gimana caranya supaya nggak bablas juga gitu kan. bener. Itu kita Kayak mau ngelakuin ke mana-mana ya, ini ngomongin sekolah ya, biasa. oh iya sih, ya gitulah ya. Baik, nah sekarang aku mau tanya sih Bu, kalau misalkan sebenarnya ya, kalau menurut Bu Lora dari sisi expert gitu kan, kalau pilih sekolah, itu anaknya diajak diskusi atau gimana? Kan tadi kan sebenarnya balik lagi nih,
Harusnya gimana, karena kan balik lagi Mmm, yang tadi awal kita ngomong pasti mau nggak mau awalnya mah itu mah orang tuanya dulu gitu ya. Tapi mhm, sejauh apa sih sebenarnya si anak ini harusnya diajak? Karena aku kan 2 anak nih beda nih. Yang anak pertama aku ajak keliling. mhm, Lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu, terus dia, mhm, "Ini nggak mau, ini sekolahnya begini." Yang itu aku lihat tadi yang gebug-gebugan gitu, padahal dia suka. Yang ini mhm. suka, yang ini gelap, yang ini, oh, terus ada sekolah yang mungkin buat aku, terlalu kaku apa, jadi aku nggak pilih. Anak kedua kan ikut doang ya. Ngikutin Kakaknya ya? Ikut doang gitu kan. Waktu kecil dia ikut pasrah, sudah besar dia cuman, "Kok di situ aku mau pindah juga," gitu gitu doang, udah nggak keliling lagi gitu. Sebenarnya kalau yang gede sampai sampai SMA pun dia memilih sendiri gitu, walau aku kasih saran, dia tidak mau, tapi akhirnya dia sempat ngerasa gimana, dia sempet pindah tuh, pindah sekolah gitu. Mhm, Ternyata yang itu harusnya lebih cocok gitu. Ada ya, cerita begitu gitu. Yang kecil kan nggak, mhm. ikut doang. Harusnya milih sekolah ini gimana sih? Kita ngomongin ideal ya, ideal. Nah, ideal ideal. Ideal ya. Idealnya sih dilibatkan. Bahkan dari TK pun udah dilibatkan. Mmm, Libatkan dalam arti tujuannya beda-beda ya. iya, Kalau misalnya nih, maksudnya gini, dilibatkan tuh tujuannya apa sih? Tujuannya itu kan supaya mereka tuh nyaman, terus apalagi kalau udah makin gede, mereka punya sense of ownership terhadap pilihannya, itu penting kan. Ada tanggung jawab jadinya di situ gitu. Tapi memang peran orang tua tetap dominan, keputusan akhir tetap orang tua. Cuman kalau udah ya SD, SMP, SMA paling nggak anak tuh merasa suaranya didengar lah gitu kan, gitu. Dan kita juga memang perlu supaya sesuai sama mereka juga, kenapa? Karena mereka yang jalanin gitu, kan gitu ya. Nah, berarti Kak kayak ini sekarang mau kuliah nih kan, hari ini mmm, ngomongnya mau A, oh ya oke arahnya ke situ berarti kan penjurusan arahnya ke sana tuh. Terus tiba-tiba, "Kayaknya aku mau B aja deh." Terus kayak, "B kan harus kalau B mah kamu nggak usah capek-capek di situ, tapi ya udah oke." Terus tiba-tiba yang kayak ke Z, ini jauh banget loh. Harusnya gimana? Ya udah, aku cuma bilang, "Ya masih ada setahun, silakan cari pengetahuan sebanyak-banyaknya, betul betul cari betul info sebanyak-banyaknya." Ya itu karena kalau betul, udah pilih kan mau nggak mau harus tanggung jawab lah. mhm. Karena tadi kan kita ngomong TK, SD, SMP, SMA ya, karena kalau kuliah memang udah harus dia. Mmm, Paling kita ngasih batasan range-nya aja nih, budgetnya kita bisanya segini gitu, misalnya. Kalau kamu mau yang lain, lebih kamu musti usahain misalnya mau ada apalah apalah gitu, cari beasiswa kah, atau kamu mau sambil kerja kah, apalah gitu kan. Tapi kita keputusan akhir kalau menurutku ya, kalau kuliah tuh keputusan akhir di mereka within our, limit-nya gitu, batasannya. Tapi ya kita bantu mereka untuk mencari. Tapi kita mulai coba dari TK ya. Kalau TK tuh kan sebenarnya kita yang pilihin pastilah gitu. Cuman tujuan yang melibatkan mereka apa? Bikin anak tuh ngerasa sekolah itu tempat yang menyenangkan ya, gitu. Jadi caranya gimana ngelibatin anaknya? Kita udah cek dulu lah, sekolah-sekolah kita udah cek nih, gitu. Kalau bisa mungkin kunjungan duluan gitu. Terus kita mmm. udah jadi misalnya jadinya cuma tinggal 2 atau tinggal 3 misalnya gitu ya. Terus nanti pada saat kunjungan ajak anak nih main di area yang menarik, misalnya main di playground, atau kalau anaknya suka baca, terus kita udah tahu nih perpusnya bagus gitu ya, kita bawalah dia ke Hindari toilet perpus. hindari Iya, toilet. hindari Bagus yang kamu gara-gara toilet. kita udah cek dong toiletnya. Iya, terus sebelum mereka kunjungan, apalagi kalau misalnya mereka anak itu kan kadang TK juga kan ada trial-nya ya, atau misalnya lagi Mhm. open house ada trial gitu. Nah, jadi sebelum kunjungan kadang nih kita berusaha mempersiapkannya itu untuk hari H sekolah, tapi sebenarnya pada saat mau observe sekolah, pada saat mau trial, itu pun kita udah misalnya bacain buku tentang hari pertama di sekolah atau nonton YouTube ya, pasti kan ada ya Mhm. cerita-cerita tentang first day at school gitu, di TK kayak gimana. Nah, itu tuh udah kita obrolin gitu. Obrolan itu tuh bukan hanya pada saat udah masuk sekolahnya, tapi pada saat kita mencari sekolah, itu kita udah ngobrolin ke anak, terutama kalau anak pertama yang nggak punya, apa ya, kalau anak kedua biasanya kan punya pengalaman nganter kakaknya ya gitu, ngikut, udah ada gambaran gitu. Taunya sekolah tuh di situ, udah titik. Ya, bahkan kadang-kadang anak kedua kan udah menanti-nanti gitu, pengen juga kayak kakaknya soalnya. Tapi kalau anak pertama biasanya itu kan lebih nge-blank gitu. Nah, itu kita perlu persiapan. Pokoknya kita lihatlah anaknya gitu kayak gimana. Terus libatin mereka, "Eh, besok kita mau
lihat sekolah gitu, mau bawa botol minum apa, yang mana, misalnya punya 2 gitu, pilih gitu. Nanti kalau udah selesai terus kita tanya, "Kamu suka main di mana tadi?" Gitu. "Oh suka ayunan atau perosotan? Mau coba main di sini lagi nggak?" Gitu. Nggak usah tanya, "Kamu mau sekolah di sini atau enggak?" Ya nggak usah yang begitu ya nanyanya kalau mau masuk TK ya, gitu. Jadi nanyanya kayak gitu. Karena kan tujuannya membuat mereka tuh ngerasa sekolah tuh tempat yang nggak menakutkan gitu, tempat menyenangkan, gitu. Terus kalau mau masuk SD, nah ini waktu itu anakku sih udah aku libatkan banget ya. Mmm, Aku putus-putus ya? enggak, Enggak, oke. Jadi kalau masuk SD nih, misalnya anak tujuannya tuh untuk anak tahu lah ya gitu, ada beda-beda nih sekolah nih gitu, tapi bahasanya mesti ringan gitu. Jadi balik lagi kita udah seleksi awal, terus udah ada beberapa pilihan baru kita ajak anak mengunjungi. Kalau ada trial, ya udah biarin anak coba, terus habis itu nanti dia cerita pengalamannya gimana. Observasi sama-sama gitu, lihat lingkungan sekolahnya, ketemu guru, kalau bisa udah ada ngobrol sedikit sama guru gitu. Habis itu kita tanya perasaannya, eee, "Kamu paling suka, di bagian mana?" Gitu. "Kalau kamu sekolah di sini, teman-temannya kayaknya kayak gimana ya?" Misalnya gitu. Jadi diobrolin kayak gitu, terus tanya pendapatnya. Misalnya, "Kamu lebih suka sekolah yang ada lapangan besar atau yang ada banyak bukunya?" Misalnya. Kalau dulu anakku tuh kemarin aku pas mau masuk 1 SD, eee, perbandingan antara dua sekolah. Jadi kayak yang satu berbahasa Inggris, tapi kayak lapangannya kecil, terus nggak ada kolam renang gitu. Yang satu lagi dia bahasa Indonesia, tapi lapangannya besar, terus ada kolam renang gitu. Playground-nya ada 2 gitu, jadi dia senang. Cuman waktu itu memang dia lebih banyak pakai bahasa Inggris, jadi aku udah bilang, "Kalau misal kamu mau pilih yang ada kolam renang, kamu harus belajar bahasa Indonesia dulu ya, lebih 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 banyak kamu lancarin ngobrol pakai bahasa Indonesia gitu, biar kamu ngerti," gitu. Udah nih, nah udah, itu dia milih tuh. Dia mau pilih yang ada kolam renang, padahal habis itu juga nggak berenang-berenang juga dia di sekolah ini. Tapi dia pilih di situ. Dan selama persiapan mau masuk SD itu liburan dia, di rumah pakai bahasa Indonesia terus gitu. Sebelumnya kan dia di rumah maunya bahasa Inggris gitu. mmm, Maksudnya komit jadinya gitu. Jadi kayak udah bisa kalau mau masuk SD tuh udah bisa kita ajak kayak gitu. Nah kalau SMP, SMA baru nih, tujuannya tuh kan supaya mereka memang terlibat aktif dari proses risetnya sampai pengambilan keputusannya, udah harus aktif. Jadi kita diskusi sama-sama kriterianya, bikin daftar lah sama-sama apa sih yang penting, gitu, prioritasnya mau apa, karena udah bisa ngobrol nih maunya apa gitu, fasilitas olahraganya, apa ada program exchange kah, fokus apa, yang kayak gitu-gitulah. Terus suruh dia riset juga, cari info dari website sekolah. Terus sama-sama lah bikin perbandingan sekolah, bikin tabel plus minus. Kenapa? Karena ini pembelajaran untuk nanti dia milih kampus kan, tahu mmm. dia caranya gimana sih gitu. Plus kita omongin target dan harapan ya, seimbangkan kita juga maunya gimana, harapan kita terhadap kamu apa gitu, tapi kita juga mau mempertimbangkan kamu kegiatan yang kamu minatin apa, segala macam gitu. Baru deh putusin. Kayak gitu sih. Udah jam segini, Ci. Iya, Kok ya kamu nggak sambil ngingetin? kalau buat rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya, boleh tanya di kolom chat Astaga. ya. Sambil, aku share mungkin, share lagi sedikit sambil Bu Laura nanti milih pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya. Tadi kita udah share juga produk-produk ya, mungkin memilih sekolah itu kan juga harus anak-anaknya harus sehat ya Bu ya. Kayak kita punya Bener. dan suplemen anak sebenarnya yang juga bisa, bisa memenuhi nih, bisa membantu juga anak-anak itu supaya sekolahnya bisa sehat gitu. Nah, sambil mau mau sekolah itu harus bayar sih, Bu. Jadi kita harus pentingin juga, pikirin juga cuannya ya. Ya, jadi di HD ini juga kita punya, program-program yang bisa membantu rekan-rekan sekalian baik dari sisi produk maupun dari sisi income gitu. Gimana caranya? Kalau suka produk, kita bisa dapat keuntungan lebih saat kita belanja. Nah, bisa jadi, member ya, namanya Member yang punya benefit bisa dapat nektar atau, voucher cashback up to 10% pada pembelanjaan pertama, dapat subsidi voucher pengiriman up to 30.000 setiap bulan ya. Kemudian kalau ulang tahun dapat tambah
voucher lagi, kita mereferensikan, udah cocok nih sama produknya, kita referensiin ke orang lain, kita akan dapat, voucher cashback lagi 5% dari belanja pertama teman kita, ya. Nah, kemudian tapi kalau rekan-rekan mau jalanin lebih lanjut, ini ada istilahnya, kayak career path-nya juga gitu. Rekan-rekan bisa jadi yang namanya enterpriser, di mana setiap kali rekan-rekan belanja nih, baik pembelanjaan pribadi gitu atau misalnya mau dijual gitu produknya gitu, kita bisa dapat voucher cashback 5% di setiap belanja. Lalu dapat subsidi, ongkirnya 2 kali per bulan. Lalu dapetin bonus ulang tahun ya, dapat tambahan tadi juga, voucher cashback 5% dan kita bisa dapat komisi 25% dari, business value setiap kali kita mereferensikan HDI ke kenalan-kenalan kita. Plus bisa dapat rekognisi, dapat cash award dari 1 juta sampai 1 miliar rupiah, udah dapat, digital platformnya yaitu HDI One, tempat kita bisa melihat gitu ya, memantau bisnis kita dan juga ada marketplace-nya yaitu hdi.com. Dan pada saat kita menjalankan bisnisnya kita akan mendapatkan coaching dan mentoring ya. Kemudian ada crown counsel-nya juga di mana kita bisa, istilahnya berinteraksi lebih lanjut dengan, company, lalu ada juga liburan gratis HDI Explore ke luar negeri ya. Kemudian ada benefitnya apa? Ada konsultasi baik kesehatan dan kecantikan dengan para medical consultant, kita ada bisnis dan, konsultasinya juga, kemudian kita bisa mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan baik keluarga dan masyarakat. Gimana sih gambarannya kalau kita mau jadi enterpriser menjalankan networking, gimana caranya kita bisa mendapatkan income? Ini kita ada gambaran sederhana ya, gimana, jalanin bisnis networking itu seperti apa ya? Maksudnya kita bisa sama-sama nih as a group jalanin bisnis yang sama dan kita bisa dapetin, income bukan cuma dari pekerjaan kita sendiri tapi dari pekerjaan grup. Jadi dari orang-orang yang juga sama-sama bersama kita mau jalanin bisnisnya. Gimana caranya? Ya kita ngerjain, kita mengembangkan network-nya. Ini gambaran sederhananya tadi ya, kalau kita ambil yang paling gampang aja, setiap bulan kita selalu sharing tentang produk dan bisnis HDI ke satu orang, ya. Lalu, orang itu mau sama-sama juga menjalankan seperti kita, mau sharing tentang produk dan bisnis ini ke satu orang setiap bulan. Seperti apa, potensi income-nya? Nih kita bisa lihat, di bulan pertama kita sharing ke satu orang, sehingga anggota tim kita jadi 2 orang. Di bulan kedua kita ajak, orang yang tadi bergabung di bulan pertama untuk juga sharing ke orang lain, sementara kita juga tetap untuk sharing juga. Sehingga anggota tim kita jadi 4 orang. Di bulan ketiga sama nih, 4 orang yang tadi ada di bulan kedua sama-sama sharing ke satu orang, sehingga anggota tim kita jadi 8 orang. Setiap bulan kita melakukan hal yang sama, di bulan keempat anggota timnya jadi 16, di bulan kelima jadi 32, di bulan keenam jadi 64 orang. Berapa potensinya? Nanti rekan-rekan kalau mau tahu lebih detail, bisa ikut sesi yang namanya, ini ya, untuk penghitungan bonusnya, ada namanya COP, ya. Tapi di sini saya bisa kasih gambaran aja, di bulan keenam potensi income-nya adalah sebesar Rp2.880.000. Ini udah lumayan banget ya, karena udah bisa dapetin produk gratis artinya. Dari, bonus kita, dari komisi kita. Tapi kalau kita mau jalanin lebih serius lagi, ternyata di bulan ke-7 dengan skema yang sama, anggota timnya tuh jadi 128, di bulan ke-8 jadi 256, begitu seterusnya, 1 tahun aja kita jalanin bisnis ini dengan serius, kita sharing ke satu orang setiap bulan sama-sama, ternyata potensi income-nya sudah menjadi 184 juta aja per bulan, ya. Nah, katakanlah ini perhitungan di atas kertas, kalau 90% gagal, hanya 10% yang berhasil aja, kita masih punya potensi 18 juta per bulan. Di mana ini menarik banget karena kalau kita bikin bisnis konvensional, kita bikin restoran, kita bikin toko, kita harus punya modal di awal ya untuk mengisi restorannya, untuk mengisi tokonya dan sebagainya. Dan kalau cuman 10% dari target yang berhasil, udah pasti usahanya bangkrut ya. Tapi kalau di sini kita modalnya adalah sama-sama ngajak orang untuk jalanin bisnisnya, dan kalaupun hanya 10% yang berhasil, kita masih punya potensi income 18 juta per bulannya. Nah, ini ya kalau mau, tahu lebih detail nanti rekan-rekan boleh tanya ke pengundangnya.
kapan ada sesi Hero Startup dan Commission One Plan di mana nanti akan diajarkan bagaimana cara hitung-hitungan cuannya gitu ya. Nah, untuk yang lain ini rekan-rekan boleh juga bergabung, boleh di-scan aja, di-capture di, Heroes HDI YouTube dan juga Heroes HDI Telegram untuk mendapatkan rekaman-rekaman ya dari sesi-sesi baik training maupun rekaman-rekaman, Heroes Expert Talk itu ada di YouTube. Kemudian, flyer-flyer mungkin itu juga bahan-bahan untuk, training, bahan-bahan untuk promosi dan juga jadwal-jadwal training bisa rekan-rekan lihat di Heroes HDI Telegram. Oke begitu, ada pertanyaan yang bisa dibahas kah? Ada satu Oke, tentang bullying, kita kayaknya sebenarnya sudah prosedurnya sudah gimana? membahas sangat dalam tadi. Udah curhatnya udah banyak, mewakili. Ini terakhir ya, pokoknya gini, kalau kita mau ngecek bullying, paling nggak kita mesti cek dia kebijakannya gimana. Kebijakan dalam arti mereka punya aturan yang jelas nggak, definisi bullying itu apa, apa aja yang termasuk dalam bullying, terus proses pelaporannya gimana, akan ada investigasinya apa enggak gitu. Itu tuh harus ada di buku panduannya lah gitu ya, yang bisa kita terima. Kalau ada kayak gitu berarti dia cukup oke gitu, karena kalau misalnya ada kasus bullying berarti kan, cek sistem pelaporannya tuh kayak gimana, aman nggak sih buat anak ngelapor gitu, takutnya kan malah jadi kenapa-napa gitu. Jadi harus ada kerahasiaan segala macam, terus mereka punya sistem untuk klarifikasinya nggak, terus intervensinya gimana dan konsekuensinya. Jadi misalnya kayak ada setelah kejadian, terus mediasinya gimana, ada konseling nggak lanjutan nggak, komunikasinya gimana dengan pihak-pihak terkait gitu. Terus yang pasti mesti ngecek ada dukungan, maksudnya gini, ada pendampingan secara emosional nggak sih, gitu? Kan ada sekolah-sekolah yang memang ada konselor ya, tapi kan ada yang enggak. Kalau nggak ada konselor sekolahnya, gimana cara mendapatkan dukungan emosionalnya terhadap baik si pembuli ataupun yang dibully, dua-duanya itu harus dapet. Karena kalau anak-anak melakukan bullying, there's something gitu berarti dari mereka, kan gitu. Sama cek, untuk pencegahan ada edukasi nggak sih? Ada kampanye-kampanye kah ke arah situ? Pelatihan guru ada nggak dalam menghadapi bullying? Kayak gitu-gitu. Itu tuh kita cek ya, kalau terkait bullying. Ada satu lagi, Bu. Ah, masih bisa. Waktunya. Udah jam segini ya? Tunggu, saya bingung anak lanjut sekolah lama. Sekolah lama guru-gurunya banyak, baru lulus, bahkan kalau yang sudah lama berdiri banyak guru mah, tapi saya kurang cocok dengan visi sekolah, tapi muridnya banyak, jadi anak saya. Ini SD, SMP, atau SMA? Itu ngaruh soalnya SD, SMP, atau SMA. Kalau misalnya masih taraf SD, Tempe katanya. oh naik SMP. Naik SMP mungkin, eee, gini, cek juga penerapan visinya kayak gimana. Soalnya kalau misalnya bener-bener nggak cocok visinya ya, menurutku susah sih, karena kan akan muncul terimplementasi ke mana-mana ya, ke Mmm. cara mereka mengajar, ke cara mereka menangani kalau ada kasus, ada apa-apa gitu. Dan kita kan nggak bisa komplain gitu, karena kan ya tadi balik lagi kita udah memilih gitu. Jadi, eee, musti cek sih kalau cuman mau ngomongin pengalaman bersosialisasi, aku rasa bisa didapat dari luar sekolah pun bisa sebenarnya, gitu. Sama kalau udah SMP berarti cek lagi sama anak ya, apa aja sih yang penting, udah bisa diajak sama-sama diskusi, gitu. Sebenarnya itu sih pilihannya, tapi kalau aku pribadi sih soal visi ngaruh banget ya, I gitu. see. Mhm. Oke, mungkin itu saja dari kita hari ini, udah malam di Aduh, molor kita, sorry ya. kalau ngobrol sama Bu Laura nih kayak nggak ada habisnya ya, soalnya banyakan curhatnya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Jangan lupa Heroes Expert Talk berikutnya tanggal 29 ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Thank you, pagi.